Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pencarian 8 pekerja yang terjebak di sumur tambang emas rakyat di Banyumas dihentikan. Keluarga menggelar doa dan tabur bunga di atas lubang sumur. Tersandung kasus narkoba dan desersi, 3 polisi di Grobogan dan Salatiga dipecat secara tidak hormat. Ribuan batang rokok ilegal bernilai miliaran rupiah dimusnahkan Bea Cukai Jawa Tengah. Tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan pencarian terhadap 8 pekerja tambang yang terjebak di sumur tambang rakyat di Desa Pacurendang, Banyumas. Dengan dihentikannya pencarian, 8 pekerja dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan telah melakukan berbagai upaya dari penyedotan hingga mengalihkan aliran sungai sekitar tambang, namun tak kunjung menemukan para korban. Tim SAR gabungan resmi menghentikan seluruh operasional pencarian 8 pekerja tambang emas rakyat di Desa Pancurendang, Banyumas, Selasa sore. Keputusan penghentian pencarian karena hingga hari ke-7 para korban tak kunjung ditemukan. Ke-8 korban akhirnya dinyatakan hilang. Penghentian pencarian diikuti penarikan seluruh alat dari lokasi tambang emas tempat para korban terjebak. Tim SAR gabungan telah berjibaku selama 7 hari penuh untuk menemukan ke-8 korban sejak tanggal 25 Juli lalu. Genangan air yang tak kunjung surut diperparah kondisi lubang tambang bercabang serta dalam menjadi kendala besar selama proses pencarian. Tim SAR telah mengerahkan puluhan pompa untuk menyedot air dari sumur dan bahkan mengalihkan aliran sungai ke area persawahan. Namun semua upaya itu tampak sia-sia karena debit air tak kunjung berkurang. Kita sudah melaksanakan operasi SAR selama 7 hari. Dari hasil evaluasi itu kan efektif bila tanda-tanda korban tidak bisa diketemukan dengan batasan SOP yang kita laksanakan selama 7 hari, itu ada potensi korban itu dinyatakan hilang. Jadi memang hal itu menjadikan Kecelakaan yang menimpa 8 pekerja menurut penyelidikan polisi karena kelalaian pihak pemilik lahan dan pengelola tambang. Karena itu polisi telah menetapkan 1 pemilik tambang dan 3 pengelola tambang sebagai tersangka. Keempat tersangka dinilai orang yang paling bertanggung jawab di balik terjebaknya 8 pekerja di dalam sumur tambang emas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Keluarga bersama tim SAR gabungan menggelar salat gaib diikuti tabur bunga di atas lubang tambang emas tempat 8 pekerja terjebak di Banyumas. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena hingga hari ke-7 pencarian tak kunjung membuahkan hasil lantaran sumur tambang masih digenangi air. Suasana haru pecah di lokasi tambang emas rakyat di Desa Pancurendang, Banyumas, Selasa sore. Keluarga bersama tim SAR gabungan menggelar salat gaib melantunkan doa bagi 8 pekerja yang masih terjebak di dalam lubang tambang. Doa bersama dipimpin tokoh masyarakat Desa Pancurendang. Usai doa bersama, keluarga bersama tim SAR melakukan tabur bunga di atas sumur tambang tempat para korban terjebak. Tabur bunga juga dilakukan di prasasti tragedi terjebaknya 8 pekerja. Prasasti dipasang di gubuk sumur galian. Prasasti berisi 8 nama pekerja yang terjebak dalam sumur tambang. Pihak keluarga mengaku ikhlas lantaran hingga hari ke-7 pencarian belum membuahkan hasil. Semuanya yang tergabung di evakuasi ini saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini saya dari hari pertama, dari hari Rabu sampai hari ini saya ikut dalam evakuasi ini. Mudah-mudahan almarhum semuanya yang 8 orang diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. 8 pekerja terjebak di lubang tambang emas rakyat di Desa Pancurendang pada hari Selasa pekan lalu. Saat itu mereka baru saja masuk ke sumur tambang, namun tiba-tiba air bah menggenangi lubang tambang.
8 pekerja tidak sempat keluar untuk menyelamatkan diri, namun 1 pekerja berhasil keluar menyelamatkan diri. Kondisi lubang tambang yang berbelok-belok dengan kedalaman di atas 50 meter membuat para korban tidak kuasa menyelamatkan diri. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Berita selanjutnya, Kepolisian Resor Grobogan memecat dengan tidak hormat seorang anggotanya karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 3 kali. Pembinaan telah dilakukan namun tak membuahkan hasil. Bribka Danang harus merasakan buah dari tindakannya. Ia dipecat secara tidak hormat oleh Kepolisian Resor Grobogan karena terjerat kasus narkoba. Pemecatan dilakukan melalui sebuah upacara. Baju seragam yang selama ini dikenakan dicopot lalu diganti baju batik sebagai tanda bukan lagi anggota Polri. Danang dipecat setelah melewati proses sidang kode etik dan disiplin. Danang dianggap tidak berubah karena 3 kali tersandung kasus narkoba. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Bribda DS. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bribda DS ini adalah terkait dengan pemakaian narkoba. Jadi Bribda DS ini sudah kita lakukan pembinaan beberapa kali, namun demikian tidak ada perkembangan yang mengarah ke lebih baik sehingga mungkin malah untuk Bribda DS sendiri dia sudah beberapa kali tidak masuk kerja. Pemecatan Danang dari anggota kepolisian menjadi peringatan bagi semua anggota kepolisian Resor Grobogan untuk terus berlomba berprestasi, bukan malah menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Tindakan tegas serupa juga dilakukan Kepolisian Resort Salatiga. 2 polisi dipecat secara tidak hormat karena tersandung kasus narkoba dan disersi. Pemecatan secara tidak hormat terhadap Bribka Ali dan Aibda Hendra dilakukan melalui sebuah upacara di lapangan Kepolisian Resor Salatiga. Pemecatan dilakukan tanpa kehadiran keduanya. Kapolres Salatiga secara simbolis memecat kedua anak buahnya dengan mencoret foto kedua polisi itu. Terhitung sejak 31 Juli 2023, keduanya bukan lagi anggota Polri. Tindakan tegas dilakukan pimpinan Polri karena keduanya tersandung kasus. Bribka Ali dipecat karena tersandung kasus narkoba, sedangkan Aibda Hendra karena desersi selama beberapa bulan terakhir. PTDH diberikan pemberian tidak dengan hormat diberikan kepada 2 personil, Bribka Ali karena dia sudah melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba sehingga dia mendapatkan sidang kode etik. Kemudian yang kedua, Aibda Hendra telah disersi selama beberapa tahun dan dua-duanya sudah kita lakukan upaya, proses dan ternyata memang sesuai dengan keputusan Kapolda dilakukan PTDH terhadap keduanya. Selain memecat 2 anggotanya, Kapolres Salatiga juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi. Di antaranya terhadap Aibda Wahyu Setiawan dari Satuan Tahanan dan Barang Bukti, Bribtu Ade Wijayanti dari Sat Intelkam, dan Bribda Dwi Handoko dari bagian SDM. Ketiganya dianggap berprestasi dan berdedikasi dengan baik. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Guna mencegah peredaran narkoba yang menyusup ke berbagai kalangan, sejumlah pelajar, guru, dan pekerja Pertamina mengikuti seminar pencegahan dan bahaya narkoba di Gedung Pertamina Cilacap. 400 peserta meliputi pelajar, guru, serta pekerja Pertamina mengikuti seminar pencegahan dan bahaya narkoba di Gedung Pertamina Cilacap. Peserta juga diberikan informasi ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Acara serupa bakal digencarkan guna mewujudkan Cilacap bebas dari narkoba. Penyuluhan ini diakhiri dengan komitmen perang melawan narkoba.